Oke. Ya, ini kami di Kupang ini lagi menghadapi beberapa isu penting terkait dengan COVID ini, Pak Malobo. Ya, bagaimana? Jadi, yang lagi hangat sekarang itu, dibukanya kembali gereja untuk ibadah. Oh, Bukan lagi secara online, tapi sudah oke, oke. offline lah, sudah onsite. Itu berlaku, pembukaan itu berlaku umum untuk seluruh jemaat gereja atau hanya sebagian di sana? Eh, Tidak umum, tapi ada beberapa gereja yang memang belum menerapkan ini. Hmm. Ada yang memilih untuk masih tetap online, tapi ada sebagian yang mungkin karena surat dari apa ya, pemberlakuan new normal atau adaptasi kebiasaan baru itu yang secara nasional kan sudah bolehlah tempat-tempat ibadah dibuka. Nah, saya curiga di Kupang ini ada kemungkinan yang juga akan ibadah juga langsung di gereja. Tapi kalau kalau beta tidak salah ingat, Ama, pemerintah pusat tidak mengizinkan semua daerah, kabupaten kota untuk eh, melaksanakan aktivitas dengan kebiasaan baru. Sehingga Oh, harusnya ketika gereja memutuskan untuk membuka kembali gedung gerejanya untuk umat beribadah, misalnya ibadah minggu dan ibadah-ibadah lainnya, mestinya ada proses seleksi. Jadi untuk kabupaten kota yang belum diizinkan untuk memasuki atau melaksanakan aktivitas kebiasaan baru atau new normal ini harusnya belum bisa diizinkan untuk membuka gedung-gedung peribadahannya untuk melaksanakan ibadah sebagaimana dulu ya, gitu. Atau yang amat tahu di Kupang kondisinya seperti apa pengaturannya? ya, belum jelas juga, hanya diperbincangkan di media massa soal dia selektif atau tidak. Ini belum ada, maksudnya belum ada juga yang terbuka. Tetapi Oh, surat dari Pak Gubernur itu kan bilang ini apa? Uh, sudah boleh di ini apa sekarang kan? Sudah boleh dibuka sekarang, tapi dengan protokol kesehatan kan. Nah, dari Pak Malobo sendiri, Pak Malobo ini kan sosok yang mendalami tentang manajemen risiko kan? ah, ya, 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 soalnya saya lihat bukunya di Gramedia itu. ya, ya, ya. Ya. Ya, Ah, saya tahu arahnya. Beta, beta tahu arahnya nih. Ini lari-larinya kita ngobrol mengenai risiko ketika memutuskan untuk memasuki era new normal bagi pihak lembaga keagamaan dalam hal ini gereja ya. gereja. Jadi terlepas begini, Pak Malobo, terlepas dari apakah sudah berapa gereja yang akan ibadah atau berapa gereja yang masih online, itu soal kedua lah, soal faktanya. Karena saya sendiri tidak punya informasi tentang itu yang akurat. Gitu. Tapi kalau dari Pak Malobo yang mendalami ilmu manajemen risiko, seandainya ada yang buka seperti itu atau dengan wacana seperti ini, itu resikonya bagaimana itu dan bagaimana penanggulangannya? Resikonya apa-apa saja itu? Coba Pak Malobo sharing dulu ke kita. Ya, beta kira begini. Sebelum bicara lebih jauh mengenai apa saja risiko yang atau paling tidak tingkat risiko yang dihadapin oleh kita ketika memutuskan untuk masuk era new normal. Yang pertama kita samakan persepsi dulu. Kalau bagi beta pemahaman mengenai risiko itu begini. Apapun yang kita lakukan pasti ada tujuan atau sasaran yang mau dicapai. Nah, dalam Oke. pencapaian sasaran ini kan ada kita berhadapan dengan ketidakpastian.
Ya, tidak ada orang yang berani jamin 100% ketika dia menetapkan sasaran itu pasti 100% tercapai. Ya, kita lihat pimpinan kita, Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, ketika mereka kampanye kan ada banyak sekali janji-janji, target-target yang disampaikan, tetapi faktanya ketika mereka terpilih dan mulai melaksanakan tugas pemerintahan, banyak hal telah mengalami perubahan dan ujung-ujungnya kan menjadi tidak pasti. Ya, apa yang dijanjikan itu apa benar bisa diwujud nyatakan, bisa kan tidak pasti. Nah, ketidakpastian ini dia apa namanya? Dia bermanifestasi atau dia memunculkan yang namanya risiko. Jadi kalau secara definisi risiko itu efek dari ketidakpastian terhadap sasaran atau tujuan yang mau kita capai. Nah, berarti sesuatu yang terjadi yang bisa mengganggu pencapaian tujuan ya dalam situasi ketidakpastian. Ya namanya tidak pasti itu kan berarti dia belum terjadi. Oh, belum terjadi. Ya. Yang mungkin terjadilah kira-kira begitu ya. Nah, kalau mungkin terjadi betul. Iya. Risiko itu sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi sehingga masih bisa kita cegah. Masih bisa kita. Jadi dia itu mengganggu pencapaian tujuan atau betul. Sasaran tadi. Apa namanya? Dia sesuatu yang bersifat ancaman, yang mana kalau dia terjadi pasti berdampak terhadap tujuan atau sasaran yang mau kita capai. Ini yang bikin ini apa nih? Ini yang bikin banyak orang salah paham. Selama ini orang pikir resiko itu dampak. Banyak orang mispersepsi ketika mereka ngomong risiko, tapi sebenarnya mereka sedang merujuk ke akibat atau dampak dari risiko tersebut. Misalnya sebenarnya kalau kita orang tua di rumah ada anak 1 minggu lagi mau ujian atau mau ulangan, sampai hari ini misalnya dia asik main PS terus, PlayStation atau main game dan sebagainya. Lalu orang tua memberi nasihat, anak minggu depan lu mau ulangan tapi kok hari ini masih main PS terus. Silakan kalau memang mau terus begitu, tapi risiko lu tanggung sendiri. Nah ini bicara risiko, tapi sebenarnya dia sedang merujuk pada dampak. Dampak risiko. Akibat. Nah, bukan risiko ya? Bukan. Ada hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya risiko atau ancaman bahaya terhadap ketercapaian sasaran kita, yang mana kalau ancaman ini tidak bisa dicegah, dia akan terjadi, dan kalau dia terjadi ada dampak terhadap sasaran kita. Dampak ini yang sering orang sebut sebagai risiko, saya keliru. Keliru itu ya, oke. Ini biar pemirsa ini jelas semua bisa mengerti dan paham. Ya, jadi kalau kita bicara risiko, kita bicara sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang masih bersifat ancaman. Tetapi ada ciri khas risiko dibandingkan ancaman yang lain. Apa ciri khasnya? Kalau risiko, dia memang ancaman. Tapi kalau ancaman ini bisa kita cegah, bisa kita atasi, atau dalam bahasa teknisnya itu bisa kita mitigasi, maka di balik ancaman itu ada peluang bermanfaat, ada peluang menguntungkan yang bisa kita ambil, yang bisa diambil. Kalau si ancaman ini bisa kita atasi atau kita mitigasi bahasa teknisnya. Nah, karena itu kalau memperhatikan perilaku para risk taker, orang-orang yang berani ambil risiko, itu mereka berani ambil risiko bukan karena mau tunjuk jago. Mereka berani ambil risiko itu karena mereka tahu di balik ancaman risiko itu ada keuntungan, ada manfaat besar yang bisa mereka dapatkan kalau ancaman ini bisa mereka hadapi dan mereka atasi, atau bahasa teknisnya bisa mereka mitigasi. Nah, ini dari risiko, ancaman, risiko dalam arti ancaman dengan ancaman yang lain. Kalau ancaman yang lain bisa jadi ya sekedar cuma ancaman saja. Gitu. Apapun yang kita lakukan untuk mengatasi ancaman ini, dia tidak menjanjikan manfaat, dia tidak menjanjikan keuntungan. Ya, kalau bahasa kita di Sabu bilang, what is in it for me-nya itu nggak ada. Apa untungnya saya capek-capek nelayan melaut ke tengah samudra, apa untungnya? Ya, untungnya adalah dia bisa mendapatkan ikan. Dan dia pulang ke pantai bisa dijual dan itu
bisa mendapatkan uang yang bisa dia gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dia dan keluarga. Nah, ini kalau Ya, kita bicara risiko di sisi pengertian risiko ya, dan pelaku, dua perilaku sisinya. para staker seperti itu, ya. Hmm. Nah, Nah, kan dengan kalau kita kaitkan dengan ini apa namanya COVID ini dan juga gereja-gereja yang mulai buka, harapannya kan atau sasarannya adalah tidak ada lagi penularan dan tidak ada lagi kasus baru. Itu kan jadi sasaran. Nah, ya, nah ya, ada kalau kita lihat sasaran bisa saja begitu, tapi menurut kita lebih sederhana lagi. Kita membuka rumah-rumah ibadah untuk umat bisa beribadah di dalamnya, tidak harus via online dari rumah masing-masing. Ya, sasarannya sih sebenarnya yaitu umat bisa beribadah dan tidak umat bisa beribadah di rumah-rumah ibadah, kemudian bebas dari penyebaran atau ya, penularan, atau dengan kata lain juga beribadah kembali seperti biasa di rumah-rumah ibadah, di gedung-gedung gereja, tetapi kemudian gereja tidak menjadi klaster baru penyebaran oke. corona ini. Itu mungkin sasarannya demikian, ya. Oke. Nah, kalau dalam teks sasaran seperti itu, Bapak Malobo, kira-kira di pertengahan itu atau sesuatu yang mungkin terjadi yang bisa mengganggu pencapaian sasaran ini kira-kira apa nih dari Ya, sisi ilmu manajemen nah ini risikonya ini? pertanyaan yang Mungkin bagus. Bapak bisa elaborasi dulu ke kita. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Artinya gini, kalau kita bicara risiko, risiko itu bukan sesuatu yang ajaib, ya, yang mujizat, yang tidak ada hujan angin tahu-tahu kejadian. Kan? Risiko itu atau ancaman, kalau bahasa orang syariah lebih familiar istilah ancaman. Ancaman bahaya itu semua ada penyebabnya. Jadi kalau kita bicara risiko yang berkaitan dengan keputusan gereja untuk membuka kembali rumah-rumah ibadah untuk memberi kesempatan umatnya masuk dan beribadah seperti yang lalu-lalu. Kalau kita mau cari tahu ada risiko apa yang bisa muncul dari keputusan ini, ketika keputusan ini dieksekusi, kita harus lihat apa sumber-sumber risiko yang saat ini bisa diidentifikasi, bisa ditetapkan, dan kemudian bisa menjadi pertimbangan untuk memprediksi, memperkirakan ada risiko apa yang bakal terjadi ketika keputusan ini dieksekusi, katakanlah mulai esok hari, ya, karena besok hari Minggu. Nah, Ya. Sumber-sumber risiko itu datang dari mana? Sumber-sumber risiko itu dipicu oleh adanya berbagai macam kelemahan, kekurangan, permasalahan-permasalahan yang terjadi baik di dalam gereja yang memutuskan untuk memulai new normal dengan membuka rumah-rumah ibadah untuk umat bisa kembali beribadah. Kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, atau permasalahan-permasalahan apa yang masih ada saat ini yang dituntut oleh protokol kesehatan, tetapi belum bisa belum bisa disiapkan, belum bisa dilakukan, belum bisa diadakan oleh gereja untuk supaya umat bisa beribadah dengan baik tanpa khawatir, tanpa takut, atau tidak memberikan dampak gereja kemudian menjadi klaster baru di dalam penyebaran coronavirus ini. Nah, saya kira kalau kita bicara dalam tataran ini, menurut beta Mapili lebih tahu. Paling tidak berdasarkan pengamatan dan juga berdasarkan background Ama sebagai akademisi di bidang kesehatan masyarakat, ya. Dari hasil pantauan Ama saat ini di sana, beta kan orang Jakarta tidak tahu menau. Secara peraturan, apakah gereja sudah membuat satu perangkat peraturan yang bisa mengarahkan, bisa membimbing, bisa menuntut umatnya untuk melaksanakan atau berpartisipasi di dalam ibadah di rumah-rumah ibadah atau di rumah-rumah gereja yang akan mulai dilaksanakan besok. Sudah ada aturan belum yang mengatur itu? Aturannya itu bisa dipahami dan dilaksanakan oleh umat yang baik.
kemudian bisa digunakan sebagai alat kontrol untuk mengendalikan, karena di dalam namanya manusia ini ada sebagian kita yang punya adagium, yang punya pepatah mengatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Peraturan yang pertama, peraturan untuk bisa menjadi panduan, pedoman, menjadi tuntunan kepada umat untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan ketika mengikuti peribadahan di rumah-rumah ibadah, dan juga aturan yang bisa digunakan oleh para pengurus gereja untuk mengontrol dan mengendalikan mereka-mereka yang punya pemahaman seperti tadi, bahwa aturan itu dibuat melanggar. Pelanggaran-pelanggaran yang bisa memicu timbulnya risiko gereja menjadi klaster baru, klaster baru penyebaran COVID-19, atau ada risiko-risiko lain yang bisa timbul oleh karena aturan yang tidak memadai. Yeah. Baik itu aturan untuk sebagai panduan maupun aturan sebagai alat kontrol. Yang kedua, secara infrastruktur, protokol kesehatan di era new normal kan itu sudah ada aturannya, sudah ada ketentuan-ketentuannya, apa-apa yang harus disiapkan, hand sanitizer, koridor untuk memaksa, bisa dalam tanda petik memaksa umat untuk harus antri ini harus dalam jarak yang tertentu, dan sarana prasarana lain yang disiapkan oleh lembaga gereja untuk supaya umat bisa melaksanakan peribadahan secara tertib sesuai dengan persyaratan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, kalau kita begini Pak Malopo, dalam konteks ini, beta kira Mapili lebih tahu. Silakan Mapili. jadi begini Pak Malopo. Hasil jabaran Mapili, beta bisa membantu untuk prediksi ada risiko ini, dia punya tingkat ancaman bahayanya sebesar apa, apakah lembaga gereja bisa memitigasi, mencegah dan memitigasi dengan langkah-langkah yang mungkin perlu diambil untuk itu. Silakan, Mas. Baik Pak Malopo. Saya kemarin itu mencoba mencari-cari sebenarnya, karena kalau bicara tentang protokol kesehatan itu Kemenkes itu hanya membuat protokol secara umum. Jadi tidak semua protokol itu disusun oleh Kemenkes. Ada di aktivitas atau maksudnya di tempat-tempat tertentu yang itu protokolnya itu harus dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Nah, yang misalnya di pasar, kalau di pasar itu kan itu nanti jadi Kementerian Perindustrian Perdagangan atau ini apa yang mengeluarkan. Nah, khusus untuk yang rumah ibadat ini, itu katanya kemarin dari diskusi terakhir yang saya ikuti, itu berasal dari Kementerian Agama. Karena di setiap agama-agama ini dengan ritual peribadatannya itu kan beda-beda. Jadi nanti akan dikeluarkan dari Kementerian Agama, dan itu nanti akan terbagi dalam dirjen-dirjen. Jadi kalau yang Protestan ya keluar dari Bimas Protestan, kemudian yang Katolik ya mungkin yang Katolik punya, yang Islam ya, mungkin keluarnya. Demikian pula dengan agama-agama yang lain. Nah, saya sudah berusaha untuk mencari protokolnya, tapi sampai saat ini belum dapat juga. Belum dapat juga. Nah, itu situasi pertama. Tapi bisa jadi karena saya yang kurang gigih, kurang bisa berselancar mungkin dunia maya sehingga tidak dapat protokolnya. Itu kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan yang kalau di situasi yang sekarang lagi, sekarang kan zaman sudah online. Saya juga belum melihat ada rilis ini protokol kesehatan tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga gereja saat ini. Jadi lebih kepada kreasi masing-masing sekarang. Memahami yang protokol kesehatan yang general yang dari Kementerian Kesehatan itu. Jadi masing-masing mungkin menerjemahkan. Nah, nanti Pak Victor akan melihat ini kira-kira resikonya gimana tuh kalau seandainya masing-masing gereja menafsir sendiri dan melakukan sendiri gitu.
dari protokol yang umum. Uh, Kemudian lagi, nah di bawah ini kan ada begitu banyak variasi kan. Ada orang yang mungkin cepat mengerti, ada orang yang tidak cepat mengerti, ada orang yang selama ini patuh, ada yang selama ini mungkin juga abai terhadap protokol-protokol tertentu. Jadi dari sisi kesehatan memang peluang untuk terjadinya ini apa tuh, pengabaian itu masih cukup tinggi. Jangankan untuk yang ke gereja misalnya, yang kehidupan biasa saja masih banyak yang melanggar. Begitu Pak Malobo, hal-hal yang kelihatan saja saat ini. Kalau yang data yang khusus, misalnya ada berapa gereja yang sudah mengeluarkan, saya belum melihat sama sekali. Tapi mungkin saja teman-teman di sana yang di lingkungan gereja tertentu sudah mengeluarkan mungkin. Tapi sejauh ini saya memantaunya belum kelihatan di media sosial karena kita kena di rumah terus ini jadi tidak bisa turun-turun. Jadi pantaunya lewat media sosial saja begitu. Tapi kalau dari sisi kesehatan ya pertama soal air, air mesti harus ada untuk cuci tangan, misalnya hand sanitizer harus ada, masker harus ada, duduk harus berjarak dan segala macam. Nah, kebanyakan kan gereja-gereja ini kan jemaatnya banyak, ada yang apa kan ibadah sampai beberapa kali begitu. Nah, kalau seandainya mau dibuat berjarak, itu kira-kira perlu pengulangan berapa kali itu dalam satu hari? Ini juga mungkin kita pikirkan. Ya, kalau ikut protokol kesehatan, setiap kali selesai ibadah harus ada paling tidak satu kali penyemprotan untuk sanitasi gedung dan segala sarana prasarana yang ada, fasilitas dan utilitas yang ada di dalam gedung, di dalam maupun di luar gedung, itu paling tidak satu kali disemprot seluruh. Nah, itu kalau kita ikuti protokol yang berlaku ya. Nah, ini hal yang sepele saja sebenarnya, tetapi yang mengkhawatirkan saya adalah bahwa justru orang sering mengabaikan hal-hal yang sepele. Ya kalau pepatah bilang orang malah sering karena mengabaikan akhirnya orang sering jatuh justru pada kerikil-kerikil, terantuk dan jatuh pada kerikil yang kecil, bukan batu yang besar. Yang besar. Ya. Nah, kalau dari penjelasan Mapili, beta lihat begini. Memang betul data kasus di NTT cenderung lebih rendah daripada provinsi yang lain ya. Ya bahkan tidak usah jauh-jauh di Jawa yang epicentrum ya, di Bali, Nusa Tenggara, NTT termasuk yang paling rendah. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah bahwa trennya dia terus meningkat, walaupun satu hari ada 1, 2, kadang-kadang 3. Artinya dia punya grafiknya masih cenderung meningkat, jumlah kasus ya, cenderung bertambah. Sehingga walaupun dalam kondisi yang seperti sekarang ini belum ada pembukaan rumah-rumah ibadah untuk umat beribadah, secara risiko dia punya probabilitas keterjadian memang cenderung rendah ya. Jadi kalau bahasa manajemen risikonya itu low to medium risk untuk low to medium ya. Dampaknya juga menurut data, kalau lihat pada data yang ada, dampaknya juga cenderung low to medium ya, karena sampai hari ini dari sekian banyak yang positif baru 1 orang yang meninggal ya, di luar yang PDP ya, baru 1 orang yang meninggal dibandingkan dengan daerah provinsi tetangga Bali, Nusa Tenggara Barat itu sudah jauh lebih banyak ya. Nah, akan tetapi kalau kita bicara mengenai kemungkinan keterjadian dan dampak risiko ini, ada prinsip di dalam manajemen risiko itu bahwa risiko itu, nilai risiko atau tingkat ancaman bahaya risiko itu dia bersifat dinamis. Apa yang hari ini Anda lihat dia cenderung rendah, baik itu probabilitas keterjadian maupun dampaknya,
itu dalam waktu dalam waktu singkat bisa mengalami perubahan menjadi baik kemungkinan keterjadian maupun dampaknya bisa naik. Nah, sehingga kalau apa data yang ada ini didapatkan dengan kondisi di mana kecenderungan kita untuk berinteraksi ya terutama di gereja ya. Dalam kondisi di mana gereja menerapkan ketentuan untuk ibadah di rumah masing-masing, maka ketika gereja membuka kesempatan rumah-rumah ibadah untuk umat melakukan peribadahan, dalam kondisi masalah-masalah yang tadi Mapili sampaikan itu belum diatasi, maka ya beta memprediksi baik kemungkinan keterjadian maupun dampaknya akan bisa dalam waktu singkat melonjak. Itu sangat mungkin. Ya. Kenapa? Karena ya seperti tadi aturan dari pemerintah ya, dari Kementerian Agama yang diturunkan lewat kanwil masih tidak begitu jelas. Kemudian dari gereja sendiri ketentuannya seperti apa, infrastruktur yang harus disiapkan itu sudah memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku. Itu kan juga masih dari penjelasan Mapili tadi nampaknya belum begitu jelas. Sehingga ya beta ini berpotensi untuk meningkatkan tingkat risiko ya. Paling tidak ada 2 risiko yang beta lihat di sini. Yang pertama, jika keputusan itu tetap dieksekusi mulai esok hari, katakan demikian, maka dengan permasalahan-permasalahan kekurangan dan kelemahan yang tadi Mapili jelaskan, maka beta melihat risiko pertama yang bisa timbul adalah angka penyebaran akan meningkat. Ya, itu ada risiko angka penyebaran akan meningkat. Lalu yang kedua, beta melihat juga ada risiko gereja menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID-19 di NTT. Nah, dua risiko ini, kalau dampaknya kita tidak usah bicarakan lagi, sudah jelas dampaknya adalah kasus meningkat, bahkan bisa sampai ada korban meninggal kalau kena yang udah di tua-tua. Karena biasa yang paling rajin itu yang tua-tua. Anak muda kalau malam minggu dia begadang, sudah dikenal dengan Sofia ya, mungkin agak jarang kurang rajin ke gereja ya. Nah, jadi kita bicara di sini, menurut beta bicara kemungkinan angka nilai probabilitas kemungkinan keterjadiannya itu level kemungkinan keterjadiannya ada di level mana. Kalau kondisi saat ini, dengan kondisi saat ini di mana umat diminta beribadah di rumah masing-masing, kan sudah clear, udah jelas ya, cenderung low to medium, ya, low to medium, likelihood-nya atau probability-nya. Tetapi kalau eksekusi tetap dijalankan besok dengan permasalahan-permasalahan tadi yang tidak bisa dibereskan dengan baik itu ketentuan protokol standar dari kementerian yang diturunkan lewat kanwil, Kementerian Agama masih tidak jelas, lalu gereja sendiri belum mempersiapkan ketentuan internal yang diberlakukan secara umum di setiap mata jemaat, dan kemudian sarana prasarana infrastruktur yang dituntut oleh protokol kesehatan juga tidak disiapkan secara memadai. Prosedur pemastian protokol kesehatan itu sudah bisa dijalankan dengan baik, tidak disiapkan dengan masih amburadul seperti yang dijelaskan oleh Marumi tadi, maka beta memprediksi kemungkinan dua risiko tadi benar-benar terjadi, dua ancaman tadi benar-benar terjadi, itu kemungkinannya bisa meningkat ya, dari medium to high bahkan bisa ke very high level. Ya, like very high level probabilitasnya. Kalau dampak tidak usah dibicarakan lagi, dampaknya udah jelas, orang
ketularan dan bahkan bisa jumlahnya makin banyak dan bahkan bisa sampai ada korban meninggalnya bertambah, bukan satu orang. Ya. Ini prediksi secara kualitatif saja, ya namanya kita ngobrol santai di. Iya, betul Bapak. Memang secara kualitatif saja. Kalau kita Baik. butuh data-data kan memang harus riset itu. Ya, memang harus riset. Saya butuh data dari rekan dari Amaroni sendiri karena beta kan orang yang tidak sehari-hari menjalani kehidupan di situ dan juga tidak beribadah di sana ya, kira-kira demikian. Iya. Jadi memang ada banyak hal yang ini memang masih tanda tanya. Jadi harapannya Pak Malobo sendiri bagaimana? Besok itu diberlakukan atau tidak nih? Ya persyaratan untuk mencegah ya namanya kalau orang menghadapi risiko itu langkah yang paling pertama dan utama itu adalah mencegah. Oh, cegah dulu. Ya dong. Siapa yang mau menghadapi ancaman bahaya dia cuma duduk manis tunggu bahaya itu terjadi baru bereaksi kan? Gak ada yang mau begitu. Oke, sabar. Secara teori dulu ini Pak Malobo. Untuk mengelola risiko itu ada berapa cara sih sebenarnya? Ada 2 cara saja. 2 cara saja. Kan ada orang bilang menghilangkan apa separuh atau nggak ada. Tidak ada. Coba Pak Malobo elaborasi dulu cara mengelola risiko supaya tercapai sasaran. Ya. Yang ada risiko di tengah-tengah perjalanan. Ancaman kegagalan, jadi ya gereja memutuskan untuk mulai besok itu membuka rumah-rumah ibadah untuk umat, melayani umat datang beribadah di gedung gereja itu, ya sasarannya kan sudah kita bicarakan tadi. Nah, tetapi ada ancaman kegagalan bagi gereja dalam mencapai sasaran tadi. Itu. Nah, menghadapi ancaman bahaya kegagalan ini ya hanya ada 2 jalan. Apa itu Bapak? Ini menarik ini. Pertama, mencegah jangan sampai bahaya ini, ancaman ini kejadian. Ya namanya ancaman kan belum terjadi. Iya. Kalau kita bisa mencegah supaya jangan sampai dia benar-benar terjadi. Dan pencegahan ini adalah langkah yang pertama dan paling utama. Gitu. Nah, tetapi orang juga tidak bisa hanya mengandalkan upaya-upaya pencegahan saja. Kenapa? Karena pencegahan juga bisa gagal. Jadi harus ada contingency plan. Contingency plan ini biasanya orang di dalam teknis manajemen risiko disebutkan tindakan responsif. Jadi tindakan-tindakan untuk merespon cepat ketika upaya-upaya kita untuk mencegah ancaman bahaya tadi ternyata gagal dan si ancaman bahaya itu benar-benar terjadi. Apa respon cepat yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya dampaknya tidak seburuk yang diperkirakan. Nah, karena itu ketika menjawab pertanyaan Mapili tadi, kita bilang, ya, kalau keputusan gereja itu mau dieksekusi, maka PR-PR tadi yang banyak-banyak itu harus diselesaikan, harus diatasi, harus dikerjakan. Iya. Jangan diabaikan. Cegahan dah. Kenapa? Karena kalau masalah-masalah kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan tadi bisa diatasi, bisa diselesaikan, bisa dikerjakan dengan baik, maka otomatis ancaman bahaya tadi tidak akan kejadian. Nah, ini namanya upaya pencegahan. Jadi, mencegah ancaman bahaya tadi, 2 bahaya tadi ya, 2 ancaman tadi. Ancaman yang pertama, jumlah penyebaran semakin tinggi. Yang kedua, gereja kemudian menjadi klaster baru di dalam, ada ancaman gereja bisa menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19 di NTT. Nah, untuk mencegah dua hal ini tidak ada jalan lain. PR-PR yang tadi banyak-banyak Amaroni disebutkan itu harus bisa diselesaikan, bisa dikerjakan, bisa digarap, bisa dipastikan itu semua sudah siap untuk besok dieksekusi ketika rumah-rumah ibadah dibuka untuk umat masuk dan beribadah di dalamnya. Tetapi juga jangan hanya mengandalkan upaya pencegahan itu. Gereja juga harus menyiapkan rencana-rencana tindakan responsif untuk mengantisipasi kalau pencegahan tadi gagal. Iya. Jadi ketika penyebaran ada gelagat penyebaran makin meluas, yang dicurigai atau yang patut diduga atau yang terindikasi karena gereja membuka kembali rumah-rumah ibadah untuk umat masuk beribadah, apa
tindakan responsif yang disiapkan oleh gereja. Jangan tunggu sudah menyebar baru ambil tindakan, nggak ada. Sebelum, bahkan dari sebelum rumah ibadah dibuka untuk umat datang dan beribadah, gereja sudah menyiapkan itu. Tindakan contingency plan, kalau bahasa orang manajemen strategis itu namanya contingency. Contingency plan, ya. Plannya apa kalau upaya pencegahan gagal? Yang kedua, ketika gereja akhirnya ditetapkan sebagai klaster baru dalam penyebaran COVID-19 di NTT, apa tindakan antisipasi yang harus segera dilakukan agar supaya status itu bisa dicabut kembali? Supaya status gereja sebagai klaster baru itu bisa dicabut kembali. Apa? Dan tindakan responsif itu harus disiapkan dari sekarang sebelum keputusan itu dieksekusi. Umumnya kita kan enak saja bikin keputusan. Tapi kalau keputusan ini terancam gagal, apa tindakan pencegahan? Ditanya nggak ada. Ya persis seperti yang orang cerita tadi. Yang agama belum jelas, protokol kesehatannya yang standar mesti seperti apa di rumah-rumah ibadah. Kanwil-kanwil juga tidak mengumumkan secara formal lewat media-media supaya orang tersosialisasi dan terkomunikasi dengan baik. Gereja-gereja bahkan juga kelihatannya belum ada aturan yang jelas. Mau seperti apa nih besok? Ini kan berarti upaya dia punya sarana prasarana, fasilitas, utilitas untuk yang sesuai dengan tuntutan protokol kesehatan. Apakah semua sudah siap? Kalau belum, ya ini berarti upaya pencegahan kita tidak ada. Artinya kita sedang berani mengambil risiko. Gereja menjadi risk taker yang berani mengambil risiko, tetapi dia tidak punya tindakan pencegahan apa-apa. Persiapan tindakan pencegahan tidak ada. Kalaupun ada, kelihatannya tidak memadai. Karena salah satu umat, Mapili kan salah satu umatnya gereja. Faktanya bagi umat tidak tahu menahu. Berarti besok ini aman seperti domba yang digiring ke pejagalan saja. Gitu. Yang kedua kalau kita tanya, kalau pencegahannya seperti itu. Dengan demikian tingkat kemungkinan gagal pencegahan sehingga dua risiko tadi benar-benar terjadi akan semakin tinggi. Lalu apa rencana tindakan responsifnya kalau benar-benar pencegahannya gagal dan risikonya benar-benar terjadi karena nampaknya pencegahannya ala kadar saja. Apa tindakan responsif untuk gerak cepat, quick response untuk menjaga supaya jangan sampai dampaknya berada di level the worst case. Nampaknya juga tidak ada, sehingga ya kalau Ama menanyakan pandangan saya, ya hanya dua jalan saja. Malam ini juga kita secepatnya memastikan upaya-upaya pencegahan apa terhadap dua risiko tadi, lalu memastikan juga tindakan-tindakan responsif apa yang disiapkan kalau pencegahannya nanti gagal. Jalan itu. Ini kita baru bicara dua risiko yang memang secara kasat mata bisa langsung kelihatan. Iya. Ada sasaran ingin membuka rumah-rumah ibadah untuk umat beribadah, tetapi dengan targetnya tidak boleh ada penyebaran yang ujung-ujungnya bisa membuat risiko yang kedua, gereja menjadi klaster baru dalam penyebaran. Dua risiko ini yang paling gampang kelihatan. Iya. Kalau kita lakukan komunikasi secara formal sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen risiko, ya mungkin bisa lebih dari dua itu risikonya. Iya. Bisa lebih banyak. Apalagi di Kota Kupang ini kan kita tidak tahu. Menakutkan kan? Ya, kita tidak tahu juga bagaimana membatasi orang. Ketika lihat ada gereja yang buka, ya sudah kita masuk saja. Meskipun bukan jemaat itu. Bisa saja. Namanya zaman sekarang ini kan umat istilahnya itu doyan jajan. Ibadah daripada di rumah sendiri, ini kan udah dibolehkan nih keliling kota cari mana yang ada buka gedung gereja orang beribadah masuk. Iya. Nah, masalahnya kan apakah masuk harus penuh? Harusnya tidak ya. Dari Jakarta sini kan sarana transportasi ruang-ruang umum itu dibuka tapi 50%. Jadi hanya boleh terisi 50%. Artinya 50%. ada ruang
supaya ada ruang untuk orang tetap menerapkan physical distancing. Iya, iya. Termasuk yang tua-tua ya mestinya jangan di ini Ya, apa yang tua-tua dikucilkan. umur yang masuk kantor ya, itu aturan di PSBB transisi DKI itu umur 45 tahun sampai dengan maksimum 50 tahun mungkin masih bisa. Tapi yang di atas Masih itu bisa. tidak disarankan. Bahkan dilarang. Hanya ya di Jakarta ini kan problemnya adalah aturannya bagus. Aturannya sangat sempurna, tapi pelaksanaannya yang aduh kacau deh. Iya, kadang-kadang kan gagal dalam pelaksanaan itu. Karena itu tadi Beta di awal menyampaikan bahwa mengenai gereja aturan, apakah sudah ada aturan memandu orang? Yang kedua, aturan untuk mengontrol dan mengendalikan bila perlu memberi sanksi kalau ada yang melanggar. Karena ini problem di DKI begitu yang Beta amati ya. Aturannya bagus, pergubnya sangat top, markotop. Bisa menjadi panutan, bisa menjadi teladan untuk daerah. Tapi kontrol, pengendalian, pengawasan, sanksi nggak kelihatan. Repot memang. Saya jadi pesimis nih. Kalau besok jadi online artinya dibuka untuk ibadah bersama ini, saya kayaknya agak ragu dengan Kota Kupang. Ya ini kan kita hitung-hitungan di atas kertas saja. Kejadiannya nanti seperti apa ya siapa tahu, doa-doa kita semua didengar, Tuhan bertindak seperti malaikat bertindak pada malam terakhir sebelum bangsa Israel meninggal ke Mesir ya, sehingga yang non Israel banyak mengalami musibah bencana, meninggal ya, tulah anak sulung meninggal, tapi di kalangan bangsa Israel bebas mereka ya, who knows. Karena zaman sekarang kan orang seperti itu, lebih banyak mengandalkan nasib. Perhitungan-perhitungan tidak begitu terlalu diperhatikan. Lalu kemudian cenderung budayanya reaktif, menunggu ada satu ancaman bahaya yang sudah di depan mata, sudah betul-betul akhirnya menjadi bom waktu yang meledak, baru bereaksi. Baru tersadar. Ya, baru bereaksi. Baru bereaksi. Ada yang masih lebih mendingan tuh, tapi ya terlambat juga karena ancaman sudah di depan mata, baru sadar mau bertindak pencegahan, tapi percuma. Harusnya kalau mau mencegah itu harus ada deteksi dini ya, sistem early warning system. Jadi sistem deteksi dini sehingga ancaman masih di jauh, mendung masih di jauh sana, kita sudah menyiapkan barang-barang di jemuran sudah diangkat duluan. Gitu. Sehingga ya begitu benar-benar terjadi hujan, kita sudah aman. Kayaknya analoginya memang sangat pas sekali soal jemuran tadi. Nah, begini sudah kalau kita omong dengan pakar manajemen risiko ini. Ya, tapi itu kan prediksi beta berdasarkan data yang informasi yang Amaroni Mapili sampaikan. Iya. Kalau dari sisi kesehatan, saya kira saya tidak perlu singgung lagi Pak Malopo, karena orang-orang selama ini kan sudah tahu, ya. Jadi harus pakai masker dan segala macam. Tapi yang menarik tadi itu hanya soal ini apa? Untuk penyemprotan disinfektan itu untuk rumah ibadah. Saya lagi bayangkan ini Pak Malopo. Kalau seandainya itu berlaku besok, ada berapa banyak disinfektan yang harus dipersiapkan ya? Karena mengingat gereja ini kan tidak mungkin satu kali. Ya. Dengan jumlah yang terbatas. Pasti itu banyak sekali itu kalau seandainya mengikuti protokol itu. Yang kedua soal air. Syukur-syukur dalam kota punya banyak air. Minimal cuci tangan dan segala macam ini kan susah. Terus pintu masuk, pintu keluar. Itu bagaimana? Itu gosok gagang pintunya setiap berapa menit. Oh, ngeri juga ini. Ya, apa ya? Kalau kita bicara secara prosedur teknis, yang pertama itu tadi, aturan-aturannya sudah disiapkan. Bukan saja aturan yang memandu, menuntun,
tetapi juga aturan untuk mengontrol, mengendalikan, kemudian memberikan sanksi. Yang kedua, sarana prasarana, infrastruktur untuk sanitasinya harus memang sudah disiapkan. Kalau kondisinya sudah siap, maka yang terakhir itu harusnya ada tindakan simulasi. Oh ya, memang perlu simulasi itu kayaknya. Ini kan satu prosedur kehidupan beribadah yang baru, yang dulunya orang tidak pernah melakukan itu secara formal dan menjadi kebiasaan, nggak ada. Sehingga ketika ada perubahan yang dampaknya sangat besar seperti ini, ya harusnya ada simulasi. Nah, tapi kalau dari penjelasan sama Roni, Mapili kan memang nampaknya simulasi juga nggak ada. Ya, belum ini terlihat. semakin menjadi satu data baru lagi yang mendasari untuk secara kualitatif, kalau lihat dari sisi manajemen risiko, tingkat kemungkinan keterjadian risiko-risiko tadi itu akan bertengger di level medium to high, bahkan ya seperti bilang tadi itu bisa, bahkan bisa tidak tertutup kemungkinan untuk jemaah-jemaah tertentu yang sangat padat itu bisa berada di level very high, ya, atau kemungkinan keterjadian risiko-risiko dua risiko tadi. Ya seharusnya. Ya, saya jadi ingat ini apa tuh Pak Malobo? Kalau di bencana saja biasanya mereka lakukan simulasi kan? Ada bencana yang tsunami dan yang lain-lain itu ada simulasi. Iya kan, di sinode katanya sudah ada tim gugus tugas COVID-19. Di klasis-klasis barangkali juga mungkin sudah ada. Kalau di Jakarta sini bahkan di mata-mata jemaat itu ada gugus tugas COVID-19-nya, ya mereka lah yang bertugas untuk memikirkan semua itu, mulai dari aturannya, infrastruktur, lalu kayak orang mau kawin tuh, orang resepsi nikah tuh ada gladi bersih, ada gladi kotor, gladi bersih, simulasinya untuk memastikan bahwa begitu besok koster buka pintu rumah ibadah untuk umat masuk beribadah, semuanya sudah siap. Mau air lah segala macam, petugas dengan alat semprot, begitu selesai ibadah langsung semprot keliling seluruh area, baik di luar maupun di dalam rumah ibadahnya, di dalam gedung peribadahannya. Itu sudah harus semprot, pastikan semua kena, peralatan dan sebagainya apakah sudah siap. Nah, ini masalah. Biasanya secara internal itu kalau kita bicara secara metodologis, itu kita bisa menggunakan metode-metode yang sederhana, misalnya Mapili pernah dengar fishbone diagram, ya, diagram tulang ikan. Oh ya, pernah. Ya, diagram tulang ikan. Kita pakai untuk meriksa kesiapan dari segi SDM-nya, udah siap nggak petugas-petugasnya, siapa bertugas melakukan apa, alat perlengkapannya, ya. Jadi selain ada yang kemudian mesin, itu alat perlengkapan yang dibutuhkan, sarana prasarana fasilitasnya. Ya. Dan dari segi metode kerja, mereka udah tahu apa yang harus dikerjakan, ukuran-ukuran keberhasilannya seperti apa. Jadi udah ada 3 ya, man, mesin, method. Lalu material yang Ama sebut tadi, air, desinfektan, hand sanitizer, dan sebagainya, udah mencukupi, tersedia dalam kondisi mencukupi untuk melayani sekian banyak umat, diprediksi yang bakal datang di ibadah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tidak boleh lupa selain material, yang ketiga, yang kelima itu medium. Lingkungan sekitarnya bagaimana? Lingkungan sekitarnya cenderung berada di zona merah, zona kuning, atau zona hijau. Kalau zona merah bagaimana persiapannya?
Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah money, ya, fulus. Karena untuk dari 5M yang pertama tadi, untuk memastikan 5M yang pertama tadi siap, ini fulus. Fulus. Nah, jangan sampai kita ambil keputusan tapi ini nggak mau keluar. Karena ini nggak mau keluar, maka 5 yang tadi dalam kondisi tidak siap. Kalau 5 yang Karena tadi susah cair. siap, ya 2 risiko tadi kemungkinan keterjadiannya ya paling tidak hitung-hitungan secara kualitatif ya ada di level medium to high, bahkan bisa very high level. Waduh. Mungkin sudah ada ini apa tuh Pak Malopo yang bertanya-tanya di Facebook. Mungkin ini Ya, apa coba kalau cek di situ. Cek di situ karena beta lagi kontrol Zoom meetingnya. oke. Ada pertanyaan yang signifikan untuk kita bahas, oke kita mainkan. Kalau enggak ya sudahlah. Ini sudah di sini sudah jam 8, situ udah jam 9 kayaknya dari aura wajah sudah mulai nampaknya lapar ya. Kita bisa akhiri untuk sementara. Oh, sebentar, saya coba lihat di Facebook dulu. Nah, beta lihat kawan-kawan ada yang sudah share ke grup-grup supaya bisa rame-rame nonton. Wah, di mana ini? Oh iya. Kasih mati suara di Facebooknya biar supaya tidak echo, tidak ini. Oke, sip. Hah. Ah. Oh, tidak ada ini tuh. Semua hanya ini apa saja? Semua hanya komen-komen saja, tidak ada pertanyaan khusus. Entahlah mungkin kalau yang di-share ke grup-grup lain, mungkin ada yang bertanya. Tapi kalau yang dipantau di akun Facebooknya Pak Malobo itu tidak ada. Oh, oke. Iya, iya, iya. Begitu Bapak. Iya, 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 iya. Oke. Kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Biar Papa juga istirahat. Boleh, boleh, boleh. Ini kan uji coba kita pertama ya. Iya, iya. Nanti baru besok lagi baru live. Ya, tiap hari di Facebook kalau beta lihat tiap hari di Facebook ini ada saja. Iya, Uh, iya. Kalau perlu kita bahas yang topik yang hangat-hangat. iya. Seperti kemarin itu menyebar video ada ulama, ada tokoh agama yang menyampaikan ajaran-ajaran yang ya rada aneh ya, sehingga hari ini saya lihat viral di mana-mana, termasuk beta sendiri sempat buat status khusus di Facebook ya. Itu yang lagu-lagu haram itu ya? Lagu Balonku Ada Lima itu kan yang menciptakan lagu itu kan umat dari agama yang sama dengan si ulama yang mengatakan lagunya itu untuk wujud dari ekspresi kebencian terhadap agamanya. Loh, pencipta lagu itu agamanya sama dengan beliau, masa dia menciptakan lagu yang untuk mengajarkan kebencian pada agama si pencipta lagu itu sendiri, kan aneh. Nanti besok baru kita bahas Pak. Oke, Ya? besok kita akan untuk hari ini rasanya cukup dulu. Ya, rasanya cukup Ya, sampai di sini. silakan Terima Pak kasih Budi banyak. memberikan closing statement ya supaya kita. Oke. Saudara-saudara sekalian, pemirsa di alam alam roh, alam Facebook. Dumai, alam Dumai. Dumai ya, dunia maya. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami. Hari ini memang topiknya tentang kontroversi pembukaan rumah ibadah tadi untuk beribadah kembali seperti dulu di gereja, dan kita sudah bahas mengenai risiko-risiko ya, termasuk tadi bagaimana cara pencegahannya.
Saya tidak menyimpulkan karena nanti pasti akan ada yang menonton lagi dari awal kan begitu ya. Jadi silakan saudara-saudari menonton ulang. Mungkin juga video ini akan ditayang di YouTube juga. Dan nanti kalau di sini setelah selesai di sini mungkin nanti yang belum menonton di sini ya bisa nanti nonton di YouTube ya. Dalam waktu dekat. Dan juga ya, dalam waktu dekat juga kita akan mengeluarkan video yang baru ya, Pak Malobo ya. Ya, kita dari Ras Pulau Pamorata nanti teman-teman sebagai Ras Pulau Pamorata ya, Ras Talk Part 2 kita akan Ras Talk Part 2 kita akan ini tampilkan. akan apa namanya tayang juga di YouTube nanti, tunggu saja teman-teman sekalian. Dan khusus untuk kontroversi ini tetap semangat, tetap jaga protokol apa namanya, tetap selalu ikuti protokol ya, kesehatan walaupun supaya banyak serba kurang siap. serba kurang siap ya. Tetap harus dilakukan. Secara dilakukan. pribadi, keluarga, masing-masing umat gereja harus mempersiapkan diri dan tidak bergantung pada tidak menunggu apa yang mesti disiapkan oleh gereja. Ya. Masing-masing waspada, jaga diri sendiri lah, kira-kira begitu ya. Ikut aturan, jangan lagi meneruskan pepatah lama yang tidak laku itu bahwa aturan dibuat langgar. Ya. Karena nanti dampaknya langsung ke pribadi masing-masing, bahkan bisa menyebar kemana-mana. Bisa menyebar dan bisa terjadi eksternalitas yang negatif itu. Ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam, sukses selalu, Tuhan memberkati. Amin, amin. Terima kasih Mapili, selamat malam.